Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, alhamdulillah jumpa lagi bersama Pak Jae. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran tematik ya. Tematik kita sudah sampai di pelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 ya. Angkanya cantik ya, 3, 3, 3. Nah, luar biasa. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum dimulai pelajarannya, kalian bisa siapkan bukunya, buka halaman 91 di pembelajaran 3 ya. Kita buka dengan membaca doa belajar ya, isti'dadan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya. Alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memulai pembelajaran ini, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita akan belajar tentang memperbaiki laporan hasil wawancara. Ya, yang kedua, kita akan belajar tentang menjelaskan manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau toga. Oke, baik teman-teman, silakan buka bukunya halaman 92. Kita akan mulai membahas materinya. Yang pertama, memperbaiki laporan hasil wawancara. Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Ya, terus kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik dengan menggunakan kalimat tanya dan syarat-syarat pertanyaan yang baik ya, yang menggunakan adik Simba. Nah, kali ini ketika melakukan sebuah pertanyaan ya, ketika kita melakukan sebuah wawancara ya, setelah membuat sebuah pertanyaan, yang kita lakukan adalah tidak kalah penting ya. Salah satu hal terpenting dalam melakukan sebuah wawancara adalah adanya seorang narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber itu adalah seseorang yang memberikan informasi yang kita perlukan ya. Jadi orang yang akan kita tanya-tanyakan, yang akan memberikan informasi yang kita butuhkan. Nah, ini adalah narasumber. Narasumber ini ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian seseorang terhadap suatu bidang yang berkaitan dengan topik yang akan kita wawancarakan. Jadi orang yang kompeten di bidang tersebut, orang yang memang ahli dalam membahas masalah yang akan kita tanyakan, ini adalah narasumber. Nah, narasumber juga dipilih karena keterlibatannya dalam suatu peristiwa yang berkaitan dengan topik wawancara. Nah, kalau misalkan ada sebuah kejadian, misalnya kecelakaan. Nah, narasumbernya siapa? Narasumbernya adalah orang yang terlibat dalam suatu peristiwa, entah itu orang yang menabrak atau yang ditabrak atau mungkin orang yang melihat kejadian tersebut. Nah, ini adalah salah satu narasumber yang kompeten, artinya dia terlibat dalam suatu peristiwa ataupun dia memang ahli dan tahu tentang suatu bidang yang berkaitan dengan topik wawancara yang akan kita angkat ya. Jangan sampai nanti kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan dengan baik, tapi narasumber yang kita tentukan ternyata tidak menguasai ilmu atau pengetahuan tentang apa yang akan kita tanyakan ya. Nah, setelah kita menemukan narasumber, kita melakukan wawancara dengan baik. Setelah itu langkah terakhirnya adalah kita melakukan sebuah penulisan laporan ya. Laporan apa? Laporan hasil wawancara yang kita tulis secara rinci, secara detail tentang apa yang dijawab oleh narasumber. Nah, laporan ini kita amati setiap informasi yang kita dapatkan dari narasumber. Informasi penting tersebut kita tuangkan dalam sebuah laporan.
Nah, ketika kita melakukan wawancara, yang kita tulis itu bukan laporan, tapi hanya sebuah informasi yang kita dapat dari narasumber, itu kita tulis dalam sebuah kertas. Setelah kita dapatkan informasinya, kita buatkan laporan, dan hasil wawancara tersebut, informasi yang kita dapat, kita buatkan tulisan secara rinci, dan juga kita amati informasi tersebut. Setelah kita dapatkan informasinya, diskusikan dulu informasi yang kita dapat dengan orang yang menguasai topik yang kita bahas dalam wawancara, ya. Terus orang yang juga memahami bagaimana penulisan laporan yang baik. Nah, ini juga harus kita diskusikan. Dan jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pembuatan laporan, maka laporan tersebut masih bisa kita lakukan perbaikan, ya. Kalau misalkan tulisannya tidak sesuai, oh ini tidak sesuai nih, oh informasi ini tidak benar nih, tidak sesuai dengan topik atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maka laporan tersebut pun bisa kita revisi, bisa kita lakukan perbaikan, ya. Apa saja hal-hal yang menyangkut dalam sebuah laporan wawancara, ya. Laporan wawancara biasanya memuat beberapa hal. Bisa kita lihat di buku, sudah ada di halaman 92 tentang laporan hasil wawancara. Ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Ya, isi dari sebuah laporan hasil wawancara diantaranya adalah latar belakang, tujuan, topik wawancara, nama narasumbernya siapa, pewawancaranya, waktu dan tempat, hasil dari wawancaranya, dan terakhir kesimpulan, ya. Nah, dari item-item ini, dari beberapa hal ini, kita dapat menyimpulkan atau membuat laporan wawancara dengan baik. Nah, yang pertama latar belakang. Apa yang harus kita tulis dalam latar belakang? Di latar belakang kita akan menulis alasan wawancara dan topik yang ditentukan ketika kita akan melaksanakan sebuah wawancara. Alasannya apa nih? Kira-kira topik yang sedang hangat apa nih? Seperti itu. Nah, ini bisa kamu tuliskan di latar belakang. Yang kedua adalah tujuan. Apa maksud dari tujuan? Tujuan adalah kita dapat menuliskan penjelasan alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara itu apa, ya. Jadi menjelaskan sebuah alasan kenapa kita mendalami topik wawancara tersebut, ya. Apa alasannya? Ya, saya ingin mendapatkan informasi tentang kejadian ini. Nah, kalian bisa tulis tujuannya adalah mendapatkan informasi tentang kejadian misalnya gempa bumi, atau ingin mendapatkan informasi tentang keberadaan hewan langka, ya, seperti yang sudah kita laksanakan di pertemuan sebelumnya, ya. Yang ketiga adalah topik wawancara. Apa yang bisa kita tulis di topik wawancara? Topik wawancara kita dapat menuliskan bahasan atau masalah yang kita tentukan dalam sebuah wawancara, ya. Kita dapat menuliskan topik yang kita tentukan dalam wawancara. Lanjut, nama narasumber. Nah, ini adalah identitas orang yang akan memberikan informasi kepada kita, orang yang akan kita tanyakan ketika melakukan wawancara. Ini kita tulis namanya, Bapak ini atau Ibu ini. Nah, nama tersebut harus nama lengkap, ya. Kalau perlu ada titelnya, silakan tuliskan titelnya, ya. Berikutnya itemnya adalah pewawancara. Pewawancara ini adalah kita, nama kita sebagai seorang yang melakukan wawancara, ya. Kamu dapat menuliskan namamu sebagai pewawancara. Terus yang keenam, waktu dan tempat, ya. Ini adalah tentunya hari, tanggal, jam atau waktu, dan juga tempat di mana wawancara itu dilaksanakan. Kalian bisa tulis hari Senin, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, waktunya pukul sekian, tempatnya dilaksanakan di sekian misalnya, ya. Itu adalah contoh waktu dan tempat. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah inti dari laporan, yaitu adalah hasil dari wawancara kita. Apa yang kita tulis? Yang kita tulis adalah jawaban yang diberikan narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah kita buat dan kita ajukan dalam bentuk sebuah ringkasan, ya. Jadi
hasil dari rincian jawaban narasumber itu kita ringkas dan dapat kita tuliskan di hasil wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang kita ajukan ke narasumber. Ya, ini adalah hasil wawancara. Nah, yang terakhir tentunya adalah kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Dalam kesimpulan kalian bisa menuliskan inti dari wawancara yang telah kita lakukan. Intinya apa? Bisa kalian tulis di kesimpulan hasil wawancara. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah contoh laporan hasil wawancara. Ya, mudah ya. Insya Allah kita bisa melakukan atau bisa membuat laporan hasil wawancara. Ya, tinggal wawancaranya saja kalian sesuaikan ingin melakukan wawancara tentang apa. Ya. Baik, berlanjut ke pembahasan berikutnya, menjelaskan manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau toga. Ya, penghijauan ini tidak hanya dapat dilakukan dengan menanam pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang besar seperti pohon beringin, pohon angsana, pohon mangga, tidak. Tapi penghijauan pun dapat kita lakukan dengan menanam pohon-pohon yang bermanfaat, yang memberikan manfaat tidak hanya dari buahnya saja, tapi bisa daunnya, bisa akarnya, bisa kulitnya. Ini tentu bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, apa namanya? Ini adalah tanaman obat keluarga atau toga. Ya, seperti kalian lihat, ini adalah tanaman obat keluarga atau toga. Nah, toga ini adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan khasiatnya untuk kesehatan manusia. Ya, diambil manfaatnya untuk kesehatan manusia, untuk mengobati segala macam penyakit yang ada dalam diri kita. Entah itu penyakit ringan maupun penyakit berat, atau penyakit luar maupun penyakit dalam. Nah, ini bisa kita manfaatkan dari tanaman toga atau tanaman obat-obatan herbal. Kalau kita bisa sebut adalah obat-obatan herbal. Nah, selain melakukan penghijauan dengan pohon-pohon yang besar, nah kita juga dapat melakukan penghijauan dengan toga, karena toga juga dapat memberikan banyak manfaat bagi kita. Nah, makanya kita tidak akan rugi ketika kita menanam tanaman obat-obatan di lingkungan rumah. Ya. Nah, jenis-jenis tanaman toga ini diantaranya banyak. Ada pohon sirih, terus ada lidah buaya yang sudah familiar pasti kalian lihat. Terus ada jahe, kunyit, kelor. Nah, kelor ini juga banyak di karangan rumah. Terus ada kumis kucing, ada pohon mengkudu atau pace, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ya, ini adalah jenis-jenis tanaman toga. Ya, kalian bisa lihat di halaman 93. Ya, di situ ada sebuah teks tentang manfaat toga. Ya, kita baca teksnya untuk mengetahui apa saja manfaat dari toga. Tanaman obat keluarga atau toga. Menanam toga di lingkungan rumah memberi banyak keuntungan bagi kita. Selain untuk penghijauan, toga juga dimanfaatkan sebagai obat alami. Salah satu toga yang sangat berkhasiat adalah kunyit. Kunyit pada umumnya digunakan untuk bumbu masakan. Namun, kunyit juga dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kunyit dapat mengobati bengkak dan terkilir, serta menyembuhkan flu dan demam. Selain itu, kunyit dapat mencegah tumbuhnya sel kanker dan mengatasi masalah kesehatan pada organ dalam seperti usus. Ada pula jenis toga yang digunakan sebagai bahan masakan, yaitu bawang putih. Bawang putih bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit seperti kutil dan jerawat. Bawang putih juga dapat menurunkan darah tinggi. Bawang putih merupakan sumber antioksidan yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah perkembangan bakteri, jamur, dan virus. Kandungan alil sulfida pada bawang putih dapat mencegah kanker. Selain kunyit dan bawang putih, ada jenis toga yang menyerupai bunga, yaitu kumis kucing. Kumis kucing berkhasiat untuk mengobati masalah ginjal, mulai dari batu ginjal hingga radang ginjal. Bagian yang dimanfaatkan dari kumis kucing adalah daunnya. Selain untuk mengobati masalah ginjal, kumis kucing juga bermanfaat untuk mengobati rematik, asam urat, hipertensi, dan diabetes. Ya, ini adalah sekilas teks tentang manfaat toga. Ya, ternyata luar biasa ya. Dari
kunyit saja kita dapat mendapatkan manfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit ya, seperti bengkak, terkilir, terus bisa menyembuhkan flu juga, demam, bahkan sampai sel kanker ya, dan mengatasi masalah kesehatan pada organ dalam. Itu baru kunyit. Nah, terus ada juga bawang putih yang biasa kita lihat untuk memasak. Ini juga dapat mencegah perkembangan bakteri, jamur, dan juga virus ya, bahkan bisa mencegah kanker juga. Lalu ada kumis kucing. Nah, kumis kucing kalian mungkin bisa cari tahu bagaimana pohonnya. Kumis kucing ini biasanya digunakan untuk mengobati masalah ginjal atau penyakit pada ginjal, entah itu batu ginjal atau radang ginjal ya. Bagian yang dimanfaatkan adalah daunnya. Nah, ini juga bisa untuk mengobati rematik, asam urat, hipertensi, bahkan sampai diabetes atau penyakit gula. Nah, luar biasa teman-teman ya. Kalian bisa mulai mencicil atau mencoba menanam tanaman obat keluarga. Tidak harus di pekarangan yang luas, bahkan di pot bunga pun kita bisa menanam toga ya. Nah, apa saja macam-macam toga bisa kita lihat. Toga ini ada beberapa macam. Ini adalah pohon sirih atau daun sirih ya. Kalau bagi kalian yang pernah mimisan misalnya, hidungnya keluar darah, mimisan itu kan hidungnya keluar darah. Nah, biasanya ayah bunda kita menyiapkan atau memakaikan sirih untuk menyumbat aliran darah yang keluar dari hidung ya. Ini fungsinya untuk itu. Dan juga sirih ini juga bisa untuk menjaga kesehatan gigi. Bahkan dulu nenek-nenek dahulu, zaman dulu itu biasa menyirih, bahkan ada dicampur dengan kapur dan sebagainya, lalu dimakan sampai giginya itu memerah. Ini adalah fungsi dari sirih ya. Yang kedua ya, ini apa? Ini adalah lidah buaya. Lidah buaya ini biasanya kita gunakan bagian dagingnya dalamnya ya, yang terlihat seperti berlendir-lendir. Ini adalah bagian yang bermanfaat dari lidah buaya. Nah, ini biasanya dipakai untuk kesehatan kulit ya, bisa untuk hand body lotion atau bisa juga untuk kesehatan rambut ya. Kalau kalian rambutnya ingin tebal, ingin hitam, ingin lebat, bisa menggunakan lidah buaya ya. Lidah buaya ini juga ada beberapa yang bisa dijadikan minuman segar seperti jelly ya. Ini lidah buaya ya. Berikutnya, ada yang tahu ini apa? Ini adalah kunyit ya. Kunyit yang tadi kita baca yang dapat menyembuhkan penyakit bengkak dan terkilir, bahkan juga dapat menyembuhkan flu dan demam. Ini adalah kunyit. Biasanya di tukang jamu gendong itu suka ada ramuan kunyit, kunyit asem atau kunyit murni, air kunyit. Nah, itu bisa kita minum sebagai jamu ya. Berikutnya, ini adalah ya jahe, bukan pajae tapi jahe. Nah, kalau jahe ini agak pedas, tapi kalau pajae itu manis. Ya, baik teman-teman, apa fungsi dan manfaat dari jahe? Jahe ini bermanfaat untuk mengobati penyakit, meredakan penyakit flu biasanya. Karena dia hangat, biasanya dia memberikan kehangatan bagi badan. Bagi yang sering masuk angin bisa menggunakan jahe. Bagi yang flu atau demam bisa juga minum air jahe, air rebusan jahe. Bahkan COVID pun atau corona pun itu biasanya treatmentnya atau obatnya dengan menggunakan air jahe ya. Wallahu alam ya. Selanjutnya, nah ini dia, ini adalah pohon kumis kucing ya. Kenapa dinamakan kumis kucing? Karena memang bunganya itu seperti kumis kucing, lancip-lancip ya, seperti rambut yang sudah beruban, tapi ini agak kaku ya, betul seperti kumis kucing. Nah, manfaat kumis kucing ini seperti yang tadi kita baca, bisa mengobati penyakit rematik, asam urat, hipertensi, bahkan diabetes ya, bahkan untuk penyakit-penyakit dalam seperti ginjal, batu ginjal atau radang ginjal. Ini adalah kumis kucing ya. Berikutnya, ini sudah tidak asing lagi di mata kita. Ini adalah bawang putih ya. Bawang putih
kita juga tahu, sudah kita baca tadi, dapat mengobati seperti penyakit kutil dan juga jerawat ya, bahkan untuk mencegah perkembangan bakteri, jamur dan juga virus, bahkan bisa mencegah kanker. Luar biasa, Masya Allah ya. Ya, ini adalah jenis-jenis tanaman toga. Allah menciptakan tanaman ini tentu ada berbagai macam manfaatnya ya. Allah menjadikan tanaman ini bisa jadi sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit kita ya. Setiap yang Allah ciptakan pasti memiliki banyak manfaat, salah satunya dari tanaman-tanaman obat keluarga ini atau toga ya teman-teman. Sampai sini pembahasan kita. Insya Allah kita akan kembali membahas materi pembelajaran tematik di pembelajaran 4 dan 6 dan juga pembelajaran 5 serta selesai kita akan melanjutkan terus sampai ke tema 5, tema 4 dan tema 5 ya. Masih panjang perjalanan kalian di kelas 4 ya. Bersabar dan mohon tetap semangat dalam belajar ya. Untuk itu demikian pembelajaran tematik kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Pak Jai cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Pak Jai sampaikan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian dan juga dapat memberikan semangat bagi kalian dalam belajar. Untuk itu, sekian dari Pak Jai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.